Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temannya di mata Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 ya. Kali ini kita akan membahas bab 4, 5 dan 6. Nah, kita langsung dalam satu video ini karena untuk memudahkan Sofala juga memberikan materi tentang bab 5, 6. Karena bab 4, 5, 6 ini nantinya untuk PAS teman-teman ya. PAS 1 nanti yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember. Nah, di bab 4 kita akan melihat tentang May I Borrow yang di halaman 67. Yuk buka bukunya halaman 67 teman-teman. Nah, di halaman 67 yang pojok kanan atas itu ada gambar kuning-kuning objektif. In the end of the lesson should be able to understand the spoken expression to tell position. Memberitahu posisi teman-teman, letak sesuatu. Nah, di halaman 67 itu ada bed. Nah, itu untuk vocabulary-nya artinya ada di halaman 77 ya, di halaman 77 ya. Kemudian kita lihat kembali ke halaman 67 ada bed, shelf, lamp, kemudian blanket, kemudian pillow, bolster, drawer, picture, wardrobe, carpet, sandals, and fan. Nah, dulu sempat Ustaz Fala sampaikan juga di kelas ya teman-teman ya. Ini ada above ya, di halaman 68 ada above, nomor 3 ada on, between, under, kemudian in. Apa bedanya above sama on? Above itu teman-teman, the picture is above itu melayang, yang melayang. On itu di atas sesuatu benda. Contoh, ini ada trofi teman-teman, ada trofi. Trofinya ketika ada di atas meja ini berarti on the table atau on the desk bisa. Ya, kalau above di atas lampu contohnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di halaman 68 setelah contohkan bagaimana cara kita itu meminta sesuatu dengan cara baik-baik atau kita gunakan permisi ya. May I borrow your bolster? Kita gunakan may I borrow. May itu apa? May itu bolehkah, dapatkah, bisakah. I borrow, meminjam ya. May I borrow your bolster? Sure. Where is the bolster? It's between the pillows ya. Kemudian kita gunakan may I borrow ketika kita meminjam sesuatu kepada orang lain, otomatis kita menggunakan cara yang baik-baik ya, bukan tidak izin ya. Kalau tidak izin malah dikira mencuri kita ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, cara kita untuk menggunakan kalimat meminta sesuatu, meminjam sesuatu, kita menggunakan may I borrow. May, bolehkah, dapatkah, bisakah. I, saya, borrow, meminjam ya, seperti di 68 sama 69. May, di 68 ya, may I borrow your blanket? Frida, sure. Where is your blanket? It's under the pillow. Berarti selimutnya ada di bawah bantal. Nomor 69 yang paling atas, may I borrow your sandals? Sure. Where are the sandals? They are under the bed. Di bawah, sandalnya itu di bawah kasur. Kemudian, can I borrow your carpet? Sure. Where is the carpet? It's in the wardrobe. Carpetnya itu ada di lemari teman-teman. Kemudian ada Pedro ini. Can I see your bookshelf? Sure. Where is the shelf? It is in the study room. Jadi ada di rak ya teman-teman. Dan yang terakhir, may I see your wardrobe? Sure. Where is the wardrobe? It's beside the shelf. Sebelahnya rak. Wardrobe itu lemari pakaian teman-teman. Shelf itu lemari untuk menaruh sesuatu benda ya. Dari gitu. Nah, ini halaman 69 yang useful expression-nya kita gunakan asking for permission. May I, can, atau may I borrow, can I borrow, may I see ya, can I see ya, sure ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya enak menjelaskan lebih langsung ya, karena kita akan lebih tahu ya, tentang materi-materi yang akan kita pelajari ya. Jadi semoga pandemi ini segera selesai teman-teman ya. Kemudian kita lihat halaman 71 setelah Ustaz Fala bacakan artinya dalam bahasa Indonesia, kalian tulis ke dalam bahasa Indonesia ya di buku tulis kalian ya. Ruangan saya ya, atau bedroom itu kamar saya ya. Saya suka kamar saya ya, saya sangat menyukai kamar saya ya. Kamar saya kecil tapi bersih. Saya selalu merapikannya. I always do, itu merapikannya. I have one bed, saya memiliki satu kasur and one table in the bedroom ya, dan satu meja di kamar saya ya. On the bed, di atas meja saya memiliki 2 bantal teman-teman. I put my bolster between the pillows. Saya meletakkan guling saya di antara 2
bantal saya. I always fold my blanket, saya selalu melipat dan put it under my pillow, dan meletakkannya ke bawah bantal teman-teman. On the wall, di dinding, I have a picture, saya memiliki gambar ya. It is above the bed, beside the door, itu di atasnya kasur, sebelahnya pintu gambarnya ya. I have a fan on the table, saya memiliki kipas angin di atas meja. The lamp is above the table, kemudian lampunya ada di atas meja. Jadi itu nanti kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang tadi Ustaz telah sampaikan, tinggal ditulis saja teman-teman ya. Kalian bisa mengulangi, nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Nah, itu tentang bab 4. Nah, kali ini memasuki bab 5 ya. Tadi Ustaz telah lanjutkan ya. Ada cook the rice, kemudian chop the onions, kemudian beat the eggs ya. Itu artinya vocabulary-nya ada di halaman ini teman-teman. Halaman 92 yang glossary itu ya. Add menambah, beat mengocok, boil menjerang ya, atau meniriskan. Ya, kita lanjut ke halaman 83 teman-teman. Kembali ada cook the rice, chop the onions, kemudian beat the eggs ya. Beat the eggs itu mengocok telur, chop itu memotong-motong ya, kecil-kecil, pour menuangkan, stir mengaduk teman-teman. Kemudian ada boil the water, itu adalah memanaskan air ya. Add the sugar, menambahkan gula. Serve the soup, menghidangkan ya. Drain, meniriskan. Crack, memecahkan telur. Nah, jadi di halaman 83 ini tentang asking for help ya, meminta bantuan. Kita langsung di halaman 86, ini materinya teman-teman ya. Nah, ketika kita meminta bantuan sesuatu ya, kita menggunakan could you pour the tea please? Sure. Kita gunakan could you. Could you, dapatkah kamu pour, menuangkan the tea, yang di halaman 86 ya. Please, sure. Could you drain the noodle please? Certainly ya. Dapatkah kamu meniriskan mie-nya itu ya? Certainly. Can you cook the rice please? Can you cook, dapatkah kamu memasak nasi? Oke. Can you stir, mengaduk ya, coffee. Can you serve the soup please? Ya, menghidangkan. Can you add the sugar please? Dapatkah kamu menambahkan gula? Jadi kita gunakan di bab 5 ini, kita menggunakan can you sama could you ya. Jadi meminta bantuan kepada orang lain untuk menuangkan ya, mengadukkan atau menambahkan sesuatu. Kita menggunakan kata-kata yang baik dan sopan teman-teman ya. Itu di halaman 86. Nah, itu teman-teman. Jadi kita menggunakan can sama could ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, tidak hanya itu, kalian hanya di halaman 90 teman-teman. Di halaman 90 itu kalian hanya memindahkan ya, yang di halaman 86 ke halaman 90 itu teman-teman. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Sorry, buku paket kalian ya, biar kalian bisa mempelajari lebih jelas. Kemudian kalau di halaman 92, 93 itu kalian bisa sedikit demi sedikit untuk mengerjakan, karena nanti ujiannya insya Allah juga dari soal-soal seperti itu ya, sampai halaman 95 ini teman-teman ya, karena pertemuan kita cuma terbatas ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman oke teman-teman, kita lihat di halaman 99 yaitu tentang let's go to the bookstore ya. Jadi itu adalah materi tentang expression to show direction. Direction itu arahan perintah teman-teman. Direction secara langsung, show ya. Jadi ada turn right, turn left, nanti gitu teman-teman. Belok kiri, belok kanan, lurus wae. Ya, kita lihat di halaman 99 ini ada tentang tempat-tempat yang ada di sekitar kita secara umum ya, public place ya, atau tempat-tempat umum ya. Ada bank, bookstore, supermarket, bakery, museum, hospital, stadium, bus station, and restaurant teman-teman ya. Ada the bank is on Jalan Merdeka, jadi banknya ada di Jalan Merdeka. Kemudian the school is next to setelah ya, jadi itu yang maksudnya direction itu ya. Kemudian the supermarket is opposite to the school, opposite di seberang. Jadi untuk vocabulary-nya di halaman 111 teman-teman ya. Kemudian ada, kita balik ke halaman 99, ada the bakery is after the first junction ya. First junction itu perempatan ya. Kemudian after, setelah. Kemudian let's go to the
straight ahead, lurus saja, we'll go to the museum. Kita akan bertemu dengan, atau kita akan menuju ke museum ya. Kemudian let's turn right, belok kanan, we'll go to the hospital. Kalau belok kanan kita menemui hospital atau rumah sakit. Let's go to the stadium ya. Kemudian let's turn left, we are going to bus station. Kita belok kiri, kita akan menuju ke terminal bus atau terminal bus. Kemudian ada let's cross the street, we'll go to the restaurant ya. Ketika kita menyeberang, cross itu menyeberang teman-teman, street jalan, menyeberang jalan, we'll go to the restaurant, kita akan menuju ke restoran. Nah itu ya di halaman 99 itu teman-teman. Nah contohnya di halaman 102 dan 103 teman-teman. Why don't we go to the bakery? Kenapa kita nggak pergi ke bakery atau toko roti? Ya, alright, tentu. Ya, let's go to the stadium. Yuk pergi ke stadion gitu ya. Kemudian why don't we go to the museum? Kenapa nggak kita pergi ke museum aja? Sure. Let's go to the bank. Ya kita pergi ke bank, mungkin mau saving ya, their money. Kemudian why don't we go to supermarket untuk berbelanja shopping ya teman-teman. Jadi itu. Nah itu yang perlu kalian pelajari teman-teman ya. Dan di halaman 105 ini kita harus lihat 105 teman-teman, itu setelah akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalian menulis di buku tulis kalian artinya teman-teman, arti bahasa Indonesianya yang saya telah sampaikan ini ya. This is new town, ini adalah kota baru ya. There are two bank in the town, ada dua bank di kota tersebut ya. Mereka adalah ya Citibank dan Amanah Bank, atau Bank City dan Bank Amanah, Bank Kota atau Bank Amanah ya. Bank-bank tersebut ada di Jalan Pahlawan teman-teman. Kemudian di sana juga ada museum di Jalan Pahlawan. Museumnya ada di antara dua bank tersebut ya. Rumah sakit dan toko roti ada di Jalan Tanjung ya. There is a bakery opposite the hospital ya. Ada toko roti di seberang apa hospital, itu rumah sakit. Padang es, restoran Padang ada di setelah toko roti tersebut ya. Di Jalan Melati there are another restaurant, ada restoran lain ya. It's Yummy Restaurant, namanya adalah restoran Yummy ya. It is near Grand Supermarket, restoran Yummy dekat dengan Grand Supermarket. Come and see the town. Yuk datang dan lihatlah kota tersebut. Jadi itu yang setelah bahasa Indonesia kan tadi, kalian ulangi bisa untuk kalian catat di buku tulis, kemudian kalian foto setelah kirim ya, jangan lupa ya. Jadi itu untuk bab 6 ya teman-teman. Kemudian di halaman 111 itu kalian membaca-baca saja ya glossary-nya, bakery, bank, book, kemudian bookstore ya, bus station, hospital, museum, restaurant, straight ahead, supermarket, town square, turn left and turn right. Jadi itu teman-teman yang kalian nanti pelajari untuk kelas 5 ya, 4, 5 dan 6 teman-teman. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk nanti di PAS nya ya, untuk menambah nilai-nilai kalian dari PAT kemarin yang mungkin ada nilai yang kurang bagus, bisa diperbaiki di PAS. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.